Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Alhamdulillah. Hari ini saya kedatangan Kang Alim buat ngobrol-ngobrol. Kang Alim ini teman dekat dulu ya. Tapi semenjak Kang Alim dapat prestasi yang tinggi, dia udah jauh. Ya Allah, Kang Alim ini anak hubungan internasional kan ya? Ya, jadi nanti kita bakal ngobrol-ngobrol apa aja sih di dalam jurusan hubungan internasional itu, matkulnya apa aja, prospeknya apa aja, terus hebat ya bisa sampai jadi apa, dapat predikat Kamlet ya. Mantap. Kang Alim kan jurusan HI nih. Kenapa Kang Alim ngambil jurusan HI? Apa alasannya dan adakah motivasi untuk masuk jurusan tersebut? Dari siapa kalau ada? Sebenarnya tahu jurusan HI itu pas kelas berapa ya? Kelas 10 kayaknya. Nah, pas kelas 10 itu ceritanya lagi nonton TV. TV-nya itu judul apa ya? Super Family kalau nggak salah. Oh. Nah, siapa ya? Itunya Tukul bukan siapa? Iya, sama Super Family. Super Family di angkatan kita masih Tukul deh kayaknya ya. Nah, iya si Super Family. Nah, si Tukul itu nanya ke salah satu pesertanya gitu kan. Kamu kuliah jurusan apa? Oh, saya kuliah jurusan HI, hubungan internasional gitu. Terus dari situ kayak, hubungan internasional emang ada jurusan kayak gitu ya? Terus mulai dari situ mulai kepo deh, jurusan hubungan internasional itu apa gitu. Terus pas kelas 11 juga kan, kalau nggak salah ada materi di PKN tentang hubungan internasional. Nah itu kayak menarik banget, jadi kayak makin pengen banget masuk kuliah di jurusan hubungan internasional gitu. Itu sih mestinya awal mulanya tahu hubungan internasional tuh. Terus emang yakin banget kalau itu basic lu dan karakter lu buat masuk ke jurusan itu? Nah, ini ada yang salah sebenarnya melihat jurusan film hubungan internasional itu. Aku kan sukanya di bahasa gitu kan. Aku kira awalnya jurusan itu belajar tentang bahasa asing. Awalnya kira gitu kan. Ternyata pas masuk kuliah kaget dong. Apa yang dipelajari? Politik. Hukum ya? Iya, hukum internasional, politik internasional. Kayak gitu kan. Jadi kan pas kuliah kita ketemunya IPA ya, karena jurusan IPA ya angka-angka. Terus habis ini yang kan terus tiba-tiba tiba-tiba pas awal kuliah politik kayak ini bener gak sih jurusan? Ini salah jurusan gak sih aku tuh gitu. Sempat mikir ini salah jurusan kayaknya aku nggak cocok nih. Oh jadi gitu Kang ya? Ya awalnya mikirnya karena bahasa awalnya keren itu ternyata salah besar. Terus kan cara proses masuk ke jurusan itu jalur mandiri kah atau beasiswa atau gimana? Jadi jalurnya itu jalur SNMPTN, jalur rapot dulu tahun 2016 ya. Dulu pernah pas awal-awal kelas 12 ya, pas kelas 12 lah. Aku pengen kuliah ya, udah sering konseling sama BK kayak gitu. Dan mengusahakan kalau bisa aku masuk kuliah tapi jalur rapot aja lah, nggak usah tes-tesan. Karena liar loh kan, belajar materi-materi buat tes SBMPTN. Udah mah kita belajar buat persiapan kan waktu itu. Ternyata kali masih ada rasa malesnya ya. Males banget sebenarnya. Ya kita stres sama abis UN masa terus belajar SBMPTN sama soal-soal buat ujian mandiri kan mager, makanya di waktu itu kelas 12 memaksimalkan di nilai rapot ujian masuk jalur rapot itu. Dulu daftar di SNMPTN, PMDKPN, SPAN-PTKIN, semua daftar main jalur rapot karena saking magernya ikut tes. Iya. Tapi tetap aja nggak, maksudnya di sananya tes lagi atau enggak? Langsung masuk. Langsung masuk. Oh, enak banget ya. Kampusnya namanya apa juga kalau boleh tahu? UPN Veteran Yogyakarta. Negeri ya? Baru negeri 2014. Dan angkatan aku SNMPTN pertama kayaknya di UPN. Oh gitu, beruntung banget ya. Soalnya di Jakarta juga ada sih Kang, daerah mana ya? Daerah Jakarta Selatan, Jagakarsa atau mana gitu. Ada juga veteran Jakarta. Iya, itu veteran Jakarta. Ya? Nah itu pusatnya di mana Kang? Awalnya tuh di Jogja. Kalau nggak salah ya, awalnya di Jogja. Terus di Jogja tuh punya cabang di Surakarta. Terus di Surakarta sekarang udah nggak ada. Terus buat di Jakarta sama yang di Surabaya di Jawa Timur ada 3. Boleh dijelasin nggak Kang profil kampusnya kayak gimana? Ya, setahu Kang Alim aja. Kampusnya baru negeri tahun 2014. Awalnya kan swasta itu kalau nggak salah di bawah dulu tuh pernah di bawah Kementerian Pertahanan karena kampus kita itu basicnya bela negara, kejuangan dan bela negara. Iya sih kelihatan dari namanya juga veteran. Iya veteran. Terus? Dulu tuh pernah negeri kayaknya tahun 90-an atau berapa gitu lupa. Cuman karena terjadi bentrok mungkin antara siapa yang
di bawah naungan siapa gitu, ini tuh Menteri Ketahanan atau Menteri Pendidikan, Kementerian Pendidikan gitu. Jadi ke swasta sampai 2014. Baru negeri lagi disahkan oleh Presiden SBY. Oke. Berapa sih Kang jumlah mahasiswanya? Nggak tahu itu jumlah pastinya. Cuma dulu pas ospek kayaknya pas ospek angkatan tuh ya, ini 2016 itu sekitar 2000 atau 3000-an lah. Udah bagus dong. Udah bagus. Oke Kang. Sekarang menarik nih. Mata kuliah yang dipelajarin di jurusan hubungan internasional. Mata kuliah yang dipelajarin di jurusan ilmu hubungan internasional tuh nggak jauh dari diplomasi, lalu hubungan antar negara, lalu ekonomi internasional, politik internasional, hukum internasional, organisasi internasional, termasuk perang dan damai, konflik-konflik itu. Intinya ya tentang itulah seputar gitu, emang banyak cabang-cabangnya lagi. Oke Kang. Berarti kalau misalkan yang sekarang apa namanya ya biasa ya maaf aja bukan yang iniin PPKN. Kadang orang kan jarang gitu ya pengen masuk ke jurusan PPKN gitu. Nah, mungkin karena ya bisa dibaca-baca doang gitu karena bisa. Cuma kan beda ya kalau bukan bidangnya tuh kalau kita nggak kuliah walaupun PPKN ya kita nggak tahu secara detailnya kayak gimana. Iya benar. Jadi buat teman-teman yang sekarang basicnya basic sosial gitu, berarti bisa kan ya masuk hubungan internasional? Bisa banget. Yang penting kunci utama masuk jurusan ilmu hubungan internasional harus update berita internasional. Itu sih. Ada persyaratan khusus kayak harus bisa bahasa asing nggak? Sebenarnya enggak, cuman ya minimal kita punya basic English lah, basic bahasa Inggris. Terus sama ya kita sering-sering lah baca-baca berita seputar internasional kayak gitu, apa yang terjadi sekarang. Gitu. Biar nanti pas pembelajaran kita nggak pelongo-pelongo banget gitu. Terus mata kuliah yang menurut Kang Alim paling susah tuh? Paling susah banyak. Banyak lah. Apa aja tuh Kang? Pastinya pas awal-awal semester itu masa-masa sulit. Soalnya penyesuaian kan. Sama akhir semester 6 sebelum skripsi. Itu benar-benar mata kuliah yang paling berat karena di semester 6 itu banyak simulasi Kang. Simulasi negosiasi internasional, resolusi konflik kayak gitu. Nah, pas negosiasi internasional nih, kita tuh kayak sidang gitu, sidang PBB lah dalam menyelesaikan suatu masalah. Jadi ada ketua sidang itu biasanya dari organisasi internasional misalkan ASEAN atau PBB, terus sama anggota-anggotanya dari beberapa negara membahas isu yang mau diselesaikan. Dan itu sidangnya harus pakai bahasa Inggris. Dan itu semester itu kayaknya pengen di skip aja deh. Itu segitunya lu udah bisa itu kan bahasa Inggris masih ada insecure gitu ya, masih ngerasa down gitu ya. Kita ketemu orang kayak teman-temannya sejurusan yang bahasa Inggrisnya lebih tinggi kan gitu, jadi kadang ada minder sendiri. Pengen skip waktu itu semester 6 gila. Tapi keren loh Kang bisa kamlet. Karena kamu tuh gampang tau. Nah, kalau di jurusanku loh ya di sosum terutama, tapi nggak tahu kalau jurusan lain terutama saintek gitu kan. Sosum itu termasuknya ya nggak susah untuk dapat kamlot, predikat kamlot. Coba dong ceritain tips buat teman-teman biar bisa kamlot itu. Jadi kan kamlot itu lulus dengan predikat dengan pujian ya. Kan ada tiga predikat lulus itu kan memuaskan, sangat memuaskan dengan pujian. Nah, kamlot itu dengan pujian lulus itu dengan IPK di atas 3,50. Tapi kalau di kampusku nggak selamanya IPK 3,50 itu nanti lulusnya dapat predikat kamlot. Kenapa? Karena ada yang mempengaruhi Kang, seperti lama studi. Kalau nggak salah ya, kalau studinya lebih dari 10 semester, nah walaupun dia IPK 3,9 atau 4, ya dia nanti lulusnya nggak dapat predikat dengan pujian. Berarti nilai sesuai, terus cepat juga gitu kali. Benar. Kemarin aku kan 9 semester, tapi alhamdulillah masih kamlot. Masa sih Kang 9 semester? 9 semester. 9 lah. 9. Oh. 9. Saya mau masuk 10 nih Kang. Lagi bener itu ya 9 kerja soalnya. Doain aja lah. Terus? Semoga cepet kelar. Ya amin Kang. Ini Kang, apa namanya? Bedanya kamu sama lulusan terbaik itu apa? Nah, ada nggak tuh? Jadi kalau kamlot itu ya tadi mahasiswa yang lulus dengan IPK di atas 3,5. Kalau lulusan terbaik ya? Lulusan terbaik itu kalau di kampusku namanya mahasiswa penerima karya cendekia. Itu biasanya satu jurusan itu satu orang kan. Setiap periode wisuda ya. Dan itu banyak poin-poin
yang mempengaruhi, maksudnya yang jadi kita bisa mendaftarkan diri untuk menjadi mahasiswa penerima karya cendekia itu. Nah, ada poin-poinnya, syarat-syaratnya seperti IPK-nya tinggi atau bagus, terus dia aktif berorganisasi, terus dia punya prestasi menang juara lomba misalkan di dalam atau di luar negeri, terus punya karya tulis gitu. Nah, itu yang jadi poin-poin kenapa dia bisa jadi mahasiswa lulusan terbaik. Itu bedanya. Kalau kamu mah, itu ya kalau kamu mah ya, insya Allah ya nggak susah gitu. Bahkan kemarin pas angkatanku itu, angkatan yang wisuda ya, jurusanku tuh hampir 80% pada kamlat semua. Oh gitu. Berarti kamlat itu nggak cuma buat satu orang? Iya, banyak. Oh gitu. Oke, Kang. Terus Kang, pengalaman organisasi di kampus apa aja Kang? Aku di kampus tuh nggak ikut banyak organisasi ya Kang. Cuma dua sebenarnya. Cuma dua. Pertama UKM di CDC. English Conversation Discussion Club. Nah itu 2 tahun. Terus di jurusan juga ikut organisasi, bukan HFJ, bukan apa, cuman kayak seperti KSM, kelompok studi mahasiswa. Jadi kayak UKM tapi di jurusan. Iya. Nah itu jurusan, aku ikut jurusan KSM International Community. Jadi KSM ku tuh bergerak dalam bidang sosial dan budaya. Karena ada KSM lain seperti diplomasi, organisasi internasional, terus keamanan dan ya defensia gitu. Nah itu pengalaman organisasi yang paling mengesanku tuh di IC sebenarnya, di International Community. Nah, jadi gini, ada program dari pemerintah kan, dari Kemenlu itu, jadi beasiswa untuk mahasiswa, untuk pelajar asing di Indonesia. Jadi mereka belajar seni dan budaya di Indonesia. Itu pesertanya dari berbagai negara. Dan itu ditempatkan di beberapa kota, di 5 kota di Indonesia. Salah satunya di Jogja. Nah, di Jogja ini yang jadi tanggung jawabnya itu di jurusanku, Kang. Dan yang megang itu KSM ku. Nah, yang paling berkesan itu tahun 2017 dulu pas program BSBI ya namanya. Jadi dapat teman lah dari luar, dari Jepang, Korea, Papua Nugini, Belanda, terus Timor Leste. Nah dari situ itu pengalaman organisasi yang luar biasa kalau menurutku. Jadi kayak udah kerasa international vibes-nya gitu loh. Oh iya. Dari berbagai orang belahan dunia itu Kang Alim sendiri yang yang ngobrol, yang diskusi gitu. Oh enggak, itu yang dari negara lain, yang dari negara lain itu mahasiswa juga atau gimana? Iya, dia pelajar juga, kebanyakan mahasiswa. Jadi ya kita sebagai LO, jadi banyakan lah, bukan cuma aku doang kan. Jadi anggota IC itu. Oh iya. Dan bangganya tuh kita bisa bantu mereka selama 3 bulan di Jogja, bantu belajar bahasa Indonesia, bantu kebudayaan, terus gimana sih kehidupan di Jogja, kehidupan di Indonesia gitu. Bangganya gitu, bisa memperkenalkan Indonesia. Berarti emang secara nggak sadar kita harus bisa bahasa internasional dong ya. Ini dari jurusannya aja internasional kan, masa nggak bisa sih? Iya maksudnya. Karena pede aja sebenarnya. Iya, soalnya takut ada tamu-tamu dari luar negeri kayak gitu. Oke Kang. Saran aja nih, motivasi buat teman-teman yang nonton gitu. Barangkali ada yang pengen masuk ke jurusan HI juga, kayak juga kayak Kang Alim dulu. Ini kan langsung di podcast ini. Kalau dulu Kang Alim super pemilih. Iya. Kira-kira saran dan motivasinya apa tuh buat teman-teman yang pengen masuk ke hubungan internasional? Pokoknya ingat ya, bagi teman-teman yang misalnya minat masuk jurusan ilmu hubungan internasional, pokoknya jangan menganggap HI itu belajar bahasa asing. Jangan. Harus digarisbawahi ya. Jadi HI itu belajar tentang politik. Nah, makanya teman-teman update berita-berita internasionalnya. Terus, ini yang paling masih terngiang gitu kan, kata dosenku. Katanya, politik more difficult than fisik. Jadi politik itu katanya lebih susah daripada fisika. Nah, walaupun susah, ya udah enjoy aja. Nanti juga kebiasaan, malah lebih seru kesananya. Iya. Oke Kang. Mantap banget ngobrol sama Kang Alim. Jiwa PPKN gue jadi seneng nih, ternyata politik dipelajari. Gue juga di PPKN belajar hubungan internasional kan, kayak hukum apa gitulah, lupa namanya. Soalnya kan cuma beberapa matkul doang di beberapa semester juga. Itu kayak yang memayungi antara masalah, kalau misalkan ada masalah di Indonesia yang nggak bisa ditanganin, terus harus diajukinya ke sana, yang di internasional apa tuh lupa. Oke Kang. Hukum internasional memang susah. Iya namanya Aduh, udah dari bahasanya aja udah kayak bahasa Latin kan, agak gimana. Jadi ya udahlah. Oke Kang. Itu aja sih Kang sebenarnya Kang. Udah nih. Itu aja. Alhamdulillah ada lega. Kirain ikut BEM, nggak ada BEM Kang di sana Kang? Ada, cuman gak tertarik aja. Oh iya.
Oke deh Kang, itu aja sih Kang kayaknya Kang. Terima kasih banyak ya atas waktunya. Oke, Udah. siap. Terima kasih udah berbagi ilmu, udah ngasih tahu ke teman-teman ternyata hubungan internasional itu seperti itu. Iya sih Kang, politik. Menarik kok. Politik lebih ribet sih. Tapi fisika lebih bikin gua pusing. Mending ribet daripada pusing kan. Ingat di HI nggak ada hitung-hitungan ya, jadi santai aja. Serius, bener-bener nggak ada tuh. Ada cuman dikit kayak di ekonomi internasional, paling ya ngitung uang atau apa ekspor impor. Tapi ya paling dikit banget lah. Ya, tapi santai. Selebihnya politik. Sosial, politik, budaya. Sosial, budayanya berarti seluruh negara gitu dipelajarin atau gimana? Bukan budaya dalam arti seni art atau kayak gitu ya kan, tapi kayak budaya sosial gitu loh, gimana sih kehidupan orangnya kayak gitu ya. Baik. Oke Kang, itu aja Kang ya. Terima kasih. Maaf udah ganggu waktunya. Terima kasih juga, semoga bermanfaat. Amin ya Allah. Iya, misalnya ini judulnya jangan mahasiswa terbaik ya. Iya. Makanya nanya dulu. Ya, gue udah jelasin sebenarnya waktu sama Yolan kemarin kan. Jadi gue tuh sengaja bikin ini tuh ya inisiatif. Ya pertama ya pengen gitu channel itu berkembang. Tapi gue pengen yang bermanfaat isinya, kira-kira apa gitu. Terus gue mikir-mikir kan dari keresahan gue sendiri, latar belakang gue. Sekalian buat siap-siap sidang interview sama Alim. Kapan sidangnya? Nggak tahu lagi masih penelitian kan. Belum hitungin apa Kang hitungin? Biar cepat tinggal serahin. Saya sudah angkat tangan dulu skripsi. Ya jadi gitu Kang. Dulu gue juga sebenarnya nyari-nyari kuliah itu agak pusing juga kan. Terus dari jurusan, ngeliat perspektif depan, apalagi bener-bener gak ada yang bimbing kan ya. Nyari-nyari di internet aja, di YouTube gitu. Tapi setiap yang gue cari tuh kayak cuman gitu-gitu aja, kayak ngejelasin misalkan HI perspektifnya gini, nggak secara detail, jadi penasarannya nggak puas gitu, nggak terjawab puas. Nah akhirnya dari situ gue pengen ya kan banyak temen nih dari jurusan ini, jurusan itu, nanti juga ada yang dari kedokteran. Kalian kenal nggak sih sama Mawar? Siapa? Mawar, anak mana ya? Ciwaringin. Nggak tahu ya itu juga pengen undang dia. Terus ada juga teman di Jakarta sini yang jadi kepala sekolah sih, di seumuran kita jadi kepala sekolah, jadi pengen lah gitu diambil ilmunya. Nah itu biar teman-teman yang pengen nyari referensi tuh ya kalau ke Ditek ya sama sistem ya semoga aja banyak yang tahu jadinya setelah ngobrol-ngobrol. Iya. Gitu sih. Bagus kok. Nggak, ini ada pertanyaan ya. Ini penonton boleh kan? Kenapa? Iya boleh. Nggak, dulu kan pas kelas 12 akhir ya. Aku kan lihat nih, Akangnya tuh salah satu siswa yang maksudnya dulu tuh kayak nggak punya, misalnya keinginan untuk kuliah pas kelas 12 itu, setelah kelas 12 itu kayak nggak terlihat gitu kan sama kita gitu kan. Nah itu kenapa gitu kan. Terus sekarang kan lagi kuliah, dan itu apa yang memotivasi Kang Yo sehingga mau melanjutkan pendidikan. Aku tuh sebenarnya senang banget gitu kan punya teman misalnya yang mau melanjutkan pendidikan gitu. Makanya pengen tanya. Jadi dulu tuh kan sebenarnya ditawarin ya sama Bu siapa yang BK tuh Bu Zaki. Orang tua gue udah dipanggil 3 kali tuh ke sekolah. Ini Mas Adi ada bakat nih. Kesini aja udah direkomendasiin tuh suruh kuliah di sini biayanya segini. Cuman ibunya nggak mau karena pengen gue kerja aja. Pengen gue kerja aja. Tapi diri sendiri pengennya kerja atau kuliah? Sebenarnya kuliah lah Kang. Sebenarnya kuliah sih. Gue iri banget. Gue tau OSIS kan dulu, sering ikut organisasi. Maksudnya nggak kuliah, asli malu banget. Ya, emang lah. Iya. Makanya ya tapi bukan karena malunya itu, cuman karena gue juga pengen dapet ilmu kayak mereka gitu. Gue juga pengen dapet titel kayak mereka gitu. Bukan yang kayak malu terus kayak cuman pengen sekedar kampus doang, enggak. Cuman bener-bener pengen. Gue juga pengen ada ilmu kayak mereka gitu. Walaupun dimanapun bidangnya. Dulu pengennya sebenarnya ini Kang, ngambil tuh bahasa Inggris. Karena gue tuh suka sama tantangan gitu. Gue ngapain kuliah kalau yang sebelumnya nggak bisa. Kalau yang sebelumnya bisa ya tetap gue jalani gitu. Kan banyak tuh yang ngasih kita, ngedoktrin kita kayak lo kuliah harus dengan sesuai jurusan. Tapi sebenarnya gue juga kayak
ya namanya pendidikan yang berubah dari yang tadinya nggak tahu menjadi tahu, yang tadinya belum bisa menjadi bisa. Nah itu sih sebenarnya tantangannya pengen bahasa Inggris, karena pengen banget ngembangin apa sih namanya, pengalaman, ngembangin pokoknya sesuatu di dunia ya. Kemampuan tuh menyampaikan juga kalau kita udah bisa bahasa Inggris ya. Tapi ternyata di apa namanya, oh iya, gue juga kan udah pengen banget jadi guru kan ya, udah maksudnya cita-cita emang udah jadi guru semenjak SMA itu, semenjak kali ya. Tuh udah ngenalin diri sendiri lah, oh gue bisa ngomong loh depan orang waktu di organisasi, di OSIS. Jadi lah jadi guru aja. Nah, waktu mau masuk bahasa Inggris di kampus gue di Pamulang nggak ada pendidikan, adanya sastra. Jadinya ya udah deh, ya udah ke PKN. Ke PKN. Sama PKN karena gue mau ngindarin hitung-hitungan, dan di pendidikan di kampus gue cuma pendidikan PKN sama pendidikan ekonomi. Ya udah makanya yang diambil pendidikan PKN. Karena udah targetin buat jadi guru. Alhamdulillah. Itu berarti Kang Yos angkatan berapa? Aduh, gak ngerti kalau angkatan. Pokoknya tanggal 5 dari 1 semester, gue baru masuk. Jadi masuknya di 2017 kali ya? 2016 justru masih. Oh iya, tahun akan 2016-2017, cuman masuk di semester 2. Di semester genap. Jadi gue masuk mulai dari semester genap, mulai dari semester ganjil. Karena dibuka setiap semester kalau di kampus gue. Ya udah, akhirnya sampai sekarang mencari kesana kemari dana buat kuliah sambil hidupin diri sendiri, sambil capek kan kalau dipikir-pikir. Akhirnya dan menjadi guru balik kelas. Alhamdulillah. Semoga lebih dari itu deh. Ya alhamdulillah aja. Menjadi kepsek sekalian ya. Amin ya Allah, amin. Jadi kemarin tuh gue di interview kan di apa namanya, sekolah percik, perguruan Cikini kan. Perguruan Cikini di sini, SMA elit di Jakarta. Dulu itu apa namanya, jadi sekolah rakyat di Jakarta. Pokoknya sejarahnya panjang banget. Terus gue di interview di situ, gue hampir mau keterima. Cuman syaratnya gue harus boarding. Harus apa? Boarding. Jadi gue kayak ngejaga asrama gitu di situ. Oh iya. Gajinya emang gede sih kan. Ya lumayan lah gede dari pada yang sekarang. Berapa kali? Dua kali lipat dari yang sekarang. Tapi gue mikir di sini kan gue juga ngajar ngaji terus. Ya udah, di sini sebenarnya yayasan tuh kayak yayasan Masih Ada Keluarga sih di Jakarta, cuman jauh gitu. Jadi ya walaupun sedikit tapi ya yang penting deket deh sama keluarga, daripada gue ngecewain keluarga di sini di Jakarta. Gue banyak duit tapi hampa banget rasanya kan, gak enak gitu sih. Cuma mikirnya kalau gue tega nih, kalau gue mata duitan banget dan mikirin anak-anak ngaji, ya gue mau ambil itu. Karena itu sekolah benar-benar bagus banget kan, asli anak-anaknya orang kaya. Terus Ruben MC, tapi namanya Betran ya, itu sekolah di situ. Terus Megawati, terus anak-anaknya Soekarno semuanya lulusan situ gitu. Jadi ya sebenarnya bangga juga kalau misalkan masuk situ. Tapi insya Allah sih, katanya gue sempat nanya kan, Bu, ini kan saya nggak bisa boarding nih, nggak bisa ngejaga boarding gitu, nggak bisa masuk program boarding. Tapi kalau misalkan saya ngajar PPKN aja di sekolah tersebut, kira-kira bisa nggak ya? Oh ya udah, nanti Mas ditunggu aja, karena ini buat tahun ajaran baru. Nanti kalau misalkan Mas mau masuk, nanti saya panggil. Makanya ini ya gimana ya, bukannya pasrah, tapi ya udahlah. Ya, kalau misalkan nanti dipanggil ya panggil gitu. Lagi nunggu juga, berharap juga, tapi ya udahlah kalau dipikir lama-lama gitu. Makanya kan bisa sampai 6 juta, 7 juta gajinya. Iya. Ya lagi masih punya tanggung jawab ngaji juga ya. Iya. Itu. Ditinggal kayak enak kan. Kenapa? Ya masa mau ditinggal gitu kan. Iya, makanya udah 18 anak lagi ya, 18 anak udah lagi senang-senangnya, udah lagi enak-enaknya baca tuh. Tadinya kan bener-bener gak bisa banget. Anak-anak Kalibata sih ini pancoran. Terus Mas. Jadi kalau ngajar itu ada misalkan anaknya itu berhasil udah bisa tuh ada kebanggaan tersendiri ya. Betul Kang. Iya, enak banget. Senang banget. Gitu. Senang walaupun gak dikasih apa-apa ya kan, cuman kayak oh berarti ya udah gitu. Ya senang aja gitu. Dan hal yang gak pernah gue pikir nih Kang, yang gak gue pelajarin di kampus, di pelajaran sekolah, itu satu Kang. Setiap gue ngajarin anak ngaji sebenarnya metodenya sama. Anak-anak kan karakternya beda-beda nih. Tapi kok bisa gitu? Baca yang tadinya nggak bisa baca ba, ta, sa, misalnya ya, terus disambung
Batasa apa gitu. Pokoknya bener-bener bandel banget bisa kan dalam waktu berapa hari, 2 hari gitu. Karena kan doa itu karena doa kali ya. Kan sebelumnya juga sebelum ngaji itu tawasul dulu, Al-Fatihah dulu buat mengijazahkan. Jadi di situ kayak ya Allah benar-benar ya kalau kita udah ngajarin udah ikhtiar gitu ya nanti Allah yang bakal ngasih. Sepinter-pinternya anak, sebego-begonya anak ya kalau Allah udah ngasih ya pinter. Dan itu gue alamin bener-bener depan mata gue. Kayaknya anak bandel banget nih di Kalibata di Jakarta kan. Gila bisa gini. Kemarin-kemarin kaku banget, sekarang lemes enak gitu. Alhamdulillah seneng kan. Kayak gitu sih kan. Kerasa banget gitu kan. Kayak berbunga-bunga. Iya benar. Terus itu nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Iya, terus gue kan di sini image-nya udah jadi guru kan ya. Jadi sebenarnya kalau mau keluar nih belum mandi aja dah. Bingung kan. Harus bener-bener rapi kan. Ya seenggaknya gitu keluar tuh rapi, udah mandi gitu. Jadi karena setiap lewat pagi gitu. Jadi kayak aduh harus rapi gitu. Jadi dituntut rapi gitu. Oh sebenarnya kan gue pengennya gaul ya. Maksudnya ya gitu. Jadi image yang udah terbentuknya seperti itu. Iya kan makanya ya udah jalannya aja. Tapi enaknya jadi guru di Jakarta gitu ada aja ya Mas. Dan semenjak ngaji itu setiap bulan gue nggak pernah kekurangan makan ya kayak ada aja gitu. Alhamdulillah. Iya. Gitu ceritanya. Iya doain aja kan lah biar sukses dan diterima di perguruan Cikini. Iya udah kan ada lagi udah ya? Cukup kayaknya cukup alhamdulillah. Terima kasih semoga sukses buat Kang Alim. Nanti kalau kapan-kapan diajak collab lagi nggak apa-apa kan ya? Siap. Asal aja yang berat-berat. Enggak, apaan yang berat-berat ya. Kampus aja beratan Kang Alim sama saya. Oke kan. Kalau dibawa mah. Iya. Oke, terima kasih atas waktunya Kang Alim sekali lagi. Yap. Terima kasih udah berbagi pengalaman buat teman-teman yang nonton ini. Jangan lupa buat subscribe ya Kang. Oke. Selamat Lebaran dan sukses selalu ya Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Kang Alim. Matiin ya Kang ya? Mangga. Oke. Assalamualaikum.